Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada. Malam hari ini, mari kita kembali sama-sama datang pada Tuhan di malam yang indah ini. Jika masih ada satu kesempatan buat kita boleh bersekutu. Apapun kondisi kita malam hari ini, mari sama-sama mau datang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Biar Tuhan memberikan kekuatan untuk setiap kita. Biar hadiratnya memenuhi setiap kita dimanapun kita berada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur malam hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Jikalau sepanjang hari ini Tuhan boleh memimpin setiap kami. Hingga pada malam hari ini kami boleh kembali datang untuk menikmati hadirat Tuhan. Biar malam hari ini kami boleh fokus. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan, menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, yang di dalamnya ada keselamatan. Kami mau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada malam hari ini. Apapun kondisi kami malam hari ini, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa. Karena malam hari ini kami mau bersyukur. Menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Yes. Hanya Engkau yang layak Tuhan disembah. Terima kasih. Engkau Bapa dan sahabat kami. Engkau yang pedulikan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari datang pada Tuhan. Masing-masing pribadi. Bawa pujian-Mu, bawa penyembahan-Mu pada Tuhan. Bawa ucapan syukur-Mu. Yes. Ingat setiap kebaikan Tuhan. Ingat setiap kebaikan di dalam hidup-Mu. Makasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Yes. Engkau Bapa kami, Engkau sahabat kami, Engkau yang mempedulikan seluruh hidup kami Tuhan. Meskipun lewati lembah, kami tidak pernah ditinggalkan. Terima kasih. Engkaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan, pedulikan seluruh
Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Engkau kekuatan hidupku, Engkau kekuatanku Tuhan. Yesus, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari dengan segenap hati kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku.
Biar malam hari ini Tuhan, dari mulut kami boleh mengalun pujian penyembahan hanya bagi nama-Mu. Sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk disembah. Engkau yang layak ditinggikan ya Tuhan. Yes, Jesus. Kami rindukan hadirat-Mu lebih lagi. Yes, Jesus. Ku sembah Engkau Yesus. Mari sembah Tuhan. Yes. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari lebih lagi ku sembah Engkau Yesus. Sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Mari sembah Tuhan. Yes. Kau yang layak disembah Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah
semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap tak tergoyahkan. Ku sembah Yesus Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Tak tergoyahkan, Engkau Tuhan. Sebab hati kami percaya Kau Tuhan kami yang besar, Kau Tuhan kami yang hebat. Sebab hati kami selalu percaya Kau Allah yang senantiasa pegang hidupku selalu, hanya Yesus. Dan hati kami selalu
kemenangan darimu. Mari bersama, aku punya Tuhan yang besar. Katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Engkau yang beriman, engkau yang percaya. Mari katakan imanmu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Amin. Kemenangan. Haleluya. Segenap hati kami berseru. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih lagi bersama kami katakan, ku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Amin. Kemenangan darimu. Dengan hati kami berseru nyatakan, aku punya Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan, satu-satunya pribadi yang kami sembah, Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami sampai hari ini dan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Senap hati kami berseru dan hati kami percaya. Yang kami sembah, yang kami tinggikan, Engkau Tuhan Yesus selamanya. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Amin Tuhan. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi bersama mari katakan, aku punya Tuhan yang besar, ya Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali izinkan kami ada di mesbah doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hatimu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali di mesbah doa malam hari ini. Dan ya, puji Tuhan ya, semua yang terjadi di hidup kita itu atas seizin Tuhan. Ya, terima kasih buat dukungan doa semua saudara-saudara sehingga
Ya, saya sudah menjalani operasi ya, dan puji Tuhan semuanya berjalan sesuai dengan anugerah Tuhan ya, yang sangat luar biasa ya. Jadi malam ini saya yang mau bersaksi, saudara. Ya, memang sudah lama saya sering merasakan sakit di pinggang, bahkan sampai kram di bagian perut depan. Dan akhirnya ya saya periksakan diri ke dokter, lalu di USG, dan ya ketahuan ternyata ada batu yang menyumbat di saluran kemih. Ya, batu dari ginjal tapi ukurannya itu sudah 2,5 cm. Dan akhirnya di ginjal juga ada beberapa batu. Lah dokter berkata ya, jadi karena batu itu menyumbat, akhirnya saluran kemih saya di bagian atas itu membengkak sampai 3 atau 4 kali lipat dari ukuran biasanya, dan ginjal itu sudah mulai mengecil karena ya sudah terendam air yang tidak bisa keluar dari saluran kemih itu. Dan dokter menyarankan harus dioperasi. Saudara, tadinya saya masih bertanya, dok, ya bisa nggak kalau itu hanya digetar saja atau apalah, nggak usah harus dioperasi. Tapi ternyata ya tidak bisa karena ukuran batunya sudah besar dan sudah turun ke bagian bawah. Ya, dan ya saat mendengar itu memang tidak mudah, saudara, ketika kita divonis oleh dokter ya. Tapi ya saya harus menjalani semuanya karena selama ini saya mendengarkan kesaksian dari semua saudara yang bersaksi sakit, kadang di meja operasi dan lain sebagainya, mengalami pergumulan iman yang luar biasa. Dan Tuhan izinkan saya juga mengalaminya dan bisa merasakan, saudara, memang ketika kita sakit itu kita hanya berurusan dengan diri kita sendiri dan tidak ada orang lain yang bisa ikut merasakan. Sekalipun suami, anak atau keluarga siapapun, ya mungkin mereka hanya bisa mendoakan, tetapi pada akhirnya yang berurusan itu adalah iman kita pribadi dengan Tuhan. Tapi saya bersyukur Tuhan mempertemukan dengan dokter yang terbaik. Saudara, setelah saya tanya ke 3 dokter dan semua hasilnya sama, ya harus menjalani tindakan seperti itu, dioperasi, batunya dikeluarkan, lalu dipasang selang dari ginjal untuk membuang cairan itu ya, dan kotoran-kotoran itu sampai bersih ya. Dan puji Tuhan, dokter ketemukan juga dengan Tuhan ketemukan dengan dokter yang terbaik, juga anak Tuhan. Dan saya menjalani operasi, saudara, hari Minggu setelah pulang pelayanan, sore saya langsung masuk rumah sakit, Senin paginya dioperasi, dan puji Tuhan cepat sekali sehingga Rabunya saya sudah bisa pulang ke rumah, semua karena anugerah Tuhan. Ya bersyukur ya, Tuhan tuh baik dalam kehidupan kita. Ya dalam segala hal, mari kita mau belajar mengucap syukur, bukan hanya dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan yang tidak baik pun kita harus tetap belajar untuk mengucap syukur. Iya, dan kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, dan hari ini kita sudah sampai di Mazmur 88. Ya, Mazmur 88. Di sana judul perikopnya adalah doa pada waktu sakit payah. Ya, ini kayaknya cocok, saudara ya. Doa pada waktu sakit payah, ya, nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot, nyanyian pengajaran Heman orang Esrahi, ya. Ayat yang kedua di sana dikatakan, ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Saudara, ya pemazmur juga pernah merasakan dalam satu keadaan yang sakit, saudara. Ya memang ketika orang itu sakit maka berat ya, dan tidak ada yang dapat menggantikan posisi kita. Dan di situ hanya kita dengan Tuhan lah yang bisa yang bisa tahu dan merasakan. Pemazmur berkata, Tuhan, pada waktu siang aku berseru, ya, dan pada waktu malam aku menghadap Engkau. Jadi siang malam ketika orang itu sakit, saudara, sangat tidak enak. Memang proses hidup yang paling berat itu sakit ya. Waktu kita masalah keuangan itu di luar diri kita.
Ketika kita disakiti oleh orang lain juga itu persoalannya di luar diri. Tapi sakit penyakit itu kita berhadapan dengan diri kita sendiri dan itu tidak mudah saudara ya. Dan pemazmur berkata, siang hari aku berseru, malam hari aku menghadap Engkau. Biarlah doaku itu datang ke hadapanmu dan sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dengan dunia orang mati. Ketika orang itu divonis sakit atau mengalami sakit, tentu pertama kali yang dia takutkan itu pasti adalah kematian. Ya, itu pikiran pertama yang datang saudara. Waduh, kalau saya mati bagaimana ya? Saya pun sempat terpikir ketika kemarin ya divonis seperti itu. Ya, saya sempat berpikir, aduh kalau ada apa-apa, yang saya pikirkan itu cuma satu, gimana ya jemaat Mezbah Doa. Tapi ya saya cuma percaya ya kalau tugas saya bilang sama suami, ya kalau ada apa-apa ya berarti tugas saya sudah selesai ya. Kalau belum ya maka ya hidup mati kita itu kan ada di tangan Tuhan saudara ya. Pemazmur berkata, hidupku sudah dekat dengan dunia orang mati. Ya, ketika sakit itu melanda saudara, maka memang berat untuk kita berhadapan dengan ya keadaan kita dan itu diri sendirilah yang harus bergumul. Ya, pernahkah saudara kita itu mencoba seolah-olah kita berada di satu titik terendah ya seperti yang digambarkan oleh Mazmur ini sehingga sudah hilang harapan, merasa ya keadaannya menyedihkan, tidak ada pengharapan, bahkan merasa sudah dekat dengan dunia orang mati. Ya, saudara kita memang nggak bisa kita nggak bisa berkata bahwa oh harus begini ketika kita sendiri memang mengalami itu ya tidak mudah. Ayat yang kelima, aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan, aku harus tinggal di antara orang-orang mati. Seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasamu. Ya, bahkan pemazmur berkata bahwa ya perasaannya itu sudah sangat tertekan ya karena sakit dan dia merasa bahwa sepertinya sudah berada di dalam lubang kubur. Ya dengan orang-orang yang sudah mati terbunuh saudara. Dan dia bilang bahwa Tuhan ya udah gak mendengar lagi doanya orang mati. Ya sebetulnya perasaan kita itu biasanya tidak stabil ketika kita mengalami sakit. Ya dan disitulah kita harus terus berusaha menguatkan iman. Saya selama ini hanya mendengar jemaat Mezbah Doa bilang, Bu saya terbaring di rumah sakit. Selalu saya putar puji-pujian, Mezbah Doa dan lain sebagainya. Dan saya mengalami kemarin saudara ketika di rumah sakit, ya malam saya nggak bisa tidur ya, yang jaga suami saya dia tidur aja saudara karena sehat. Tapi yang sakit itu kadang bergumul apalagi ketika malam itu besok mau dioperasi. Aduh itu berbagai ya pikiran itu datang dan perasaan tuh rasanya nggak stabil, up and down. Tapi ya ternyata disitulah kita harus belajar menguatkan iman dari diri kita sendiri dengan Tuhan. Saya dengerin lagu-lagu puji-pujian dari Mezbah Doa, lagu pujian penyembahan. Saya ikut nyanyi, saya ikut menyembah Tuhan. Dan setelah itu ya kuat lagi hati. Karena ketika kita deg-degan itu kan suster hampir setiap jam masuk untuk tensi. Ya kalau saya tegang tensinya naik saudara. Padahal saya ini termasuk yang darah rendah. Tensi saya itu 110 ya kalau normal. 110, 80 atau 70. Tapi ketika saya tegang ya itu selama 2 hari di rumah sakit tensi itu naik 100 ya 55, 160, 170 ya sampai dokter juga bingung. Ibu ini tegang sekali padahal tensi ibu tuh ya tidak harusnya seperti ini. Jadi ternyata ya ketakutan, kekhawatiran itu benar-benar sangat menghantam ke jiwa manusia dan itu mempengaruhi kesehatan. Saudara bayangkan cuma tertekan, takut aja itu besok akan dioperasi itu tensi itu tinggi terus. Ya makanya dari situ kita belajar ya untuk mengendalikan emosi. Kalau udah kayak gitu, saya cepat-cepat putar lagi lagu puji-pujian tuh tidak berhenti saudara di kamar. Ya rumah sakit saya dengerin terus di YouTube itu pujian penyembahan, saya menyembah, saya ya berusaha sendiri untuk menguatkan iman kita. Pemazmur ini berkata dia itu sudah seperti orang yang turun ke lubang orang mati ke liang kubur. Ya, ayat 7 dia bilang, telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah dalam kegelapan, ya dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murkamu dan dengan segala
pecahan ombakmu kau tindihkan kepadaku, Sela. Bahkan pemazmur berkata bahwa dia sakit itu karena murka Tuhan. Karena Tuhan tuh marah kepada dia. Saudara, memang ketika orang sakit itu perasaannya gak stabil. Sehingga kita kadang bertanya, dosa saya itu apa ya Tuhan? Kenapa engkau izinkan saya begini? Ya padahal seringkali kayak saya, ya sakit, ya dosa saya apa? Ya tidak menjaga kesehatan. Ya minumnya sangat kurang. Ya dokter berkata kita harus minum itu 1 hari 2 liter. Itu saya sangat kurang minum, saya kadang hanya berapa gelas 1 hari, saudara. Apalagi kalau perjalanan panjang, saya malas minum karena nanti nggak harus berhenti kencing atau apa dan lain sebagainya. Jadi ya itu salah kita sendiri ya, bukan karena murka Tuhan seringkali, tapi karena kita yang bersalah. Ketika ada persoalan atau sakit, coba cek pertama kenapa masalah itu datang. Mungkin karena kesalahan kita, ya minta ampun, bertobat. Sekarang saya bertobat, saya minum pagi itu air 1 liter, nanti siang lagi minum terus ya. Jadi jangan buru-buru menuduh Tuhan itu murka dan membawa kita ke dalam liang kubur seperti pemazmur berkata, saudara. Dia bilang, ya telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku, telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari, telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu, Sela. Jadi pemazmur berkata, jangan sampai aku tuh mati, karena kalau aku mati tidak ada lagi ya hubungannya dengan Tuhan, nggak ada keajaiban, aku tidak bisa lagi bersyukur dan lain sebagainya. Ya, itu intimidasi dari iblis, saudara, ketika kita ada dalam sakit penyakit atau dalam masalah. Ayat 12, dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan dan keadilanmu di negeri segala lupa? Ya, pemazmur berkata, kalau aku mati ya nggak ada lagi keajaiban. Aku nggak bisa lagi bersyukur di dunia orang mati. Aku nggak bisa memberitakan keajaibanmu Tuhan. Makanya jangan biarkan aku mati ya. Jadi penulis Mazmur ini sedang ya merasa dia sudah menjelang ajal. Ya mungkin karena penyakitnya yang sudah terlalu berat, dia ditinggalkan para sahabatnya, yaitu konsekuensinya, saudara. Ya ketika kita sakit, ya seringkali ya orang-orang akan meninggalkan kita. Ya dan mungkin kita sedang mengalami masalah yang cukup besar sehingga sahabat meninggalkan kita, para kenalan meninggalkan kita. Ya dan itulah yang harus kita jaga ya, supaya kita tidak kecewa tapi percaya bahwa Tuhan sahabat sejati kita. Ya, dia bilang, tetapi aku ini ya Tuhan, ayat 14, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajahmu daripada aku? Tapi dalam segala keadaan itu pemazmur berkata, tetapi aku tetap mau datang kepadamu. Waktu pagi aku berharap kepadamu, sekalipun mungkin ya saat ini pemazmur merasa dia sudah dibuang dari hadapan Tuhan, tapi dia tetap berdoa dan berharap pada Tuhan. Ya, ayat 16, aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian dan daripadamu aku putus asa. Kehangatan murkamu menimpa aku, kedahsyatanmu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Ya saudara, kita lihat di sini bahwa ketika rasanya tidak ada pertolongan, ya atau kita merasa sudah mau mati, bahkan tidak ada orang lagi yang menyertai dan ada di sekeliling kita, percayalah Allah selalu memahami kita. Dia tahu penderitaan yang kita alami, bahkan yang terdalam sekalipun. Ya jadi mari kita sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan dan percaya bahwa ya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, membuang kita atau meninggalkan segala perbuatannya dari hidup kita. Karena itu tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah berharap, maka dia Tuhan turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang senantiasa memeluk kami dengan kasih-Mu, membawa kami dalam hal-hal yang baik, keajaiban, kemuliaan.
Apapun keadaan kami hari ini, sakit penyakit kami, masalah kami, penderitaan kami mau tetap berharap dan percaya hanya kepada Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, beri terus kami kekuatan untuk menjalani setiap proses hidup yang kami alami. Yang sedang terbaring sakit, Tuhan beri kekuatan. Ampuni dosa pelanggaran kami yang masalah keuangan. Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan, yang mencari pekerjaan. Tuhan juga bukakan jalan, yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Apapun masalah kami tak mau berkata Tuhan baik. Berkati bangsa negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah buat Indonesia. Kami percaya Indonesia aman, tenang, damai juga semua bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia juga akan menjadi negara-negara yang akan bertobat kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan kita, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini dan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang sentuh hatiku selama